Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Alifia Amrina akan mempresentasikan tentang statistika untuk ekonomi dan keuangan modern edisi 3 buku 1 Suharyadi Purwanto, yaitu tentang bab 9 distribusi probabilitas normal. Yang pertama dapat dilihat outline-nya terlebih dahulu, bagian 2 probabilitas dan teori keputusan. Kemarin kita telah membahas tentang konsep-konsep dasar probabilitas, distribusi probabilitas diskret, dan selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi normal, yang akan kita mulai dengan pengertian dan karakteristik distribusi probabilitas normal. Baiklah, kita lihat di sini ada karakteristik distribusi kurva normal. Yang pertama, kurvanya berbentuk genta, lalu kurva berbentuk simetris, dan kurva normal berbentuk asimptotis, dan kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu, dan luas daerah di daerah bawah kurva adalah 1/setengah di sisi kanan nilai dengan tengah dan setengah di sisi kiri. Selanjutnya, distribusi probabilitas normal, definisi kurva normal. Jadi, distribusi probabilitas dan kurva normal memiliki persamaan matematik yang sangat tergantung dengan nilai tengah dan standar deviasinya. Bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah dan standar deviasi, maka persamaan kurva normalnya adalah N dalam kurung X, nilai tengah dan nilai standar deviasi sama dengan 1 dibagi akar 2 dikali nilai tengah dikali standar deviasi pangkat 2 dikali E min setengah dikali X dikurang nilai tengah dibagi dengan standar deviasi pangkat 2 untuk min tak hingga kecil X kecil tak hingga, di mana nilai tengah sama dengan 3,14159 dan E-nya 2,71828. Selanjutnya adalah jenis-jenis distribusi normal, di mana yang pertama adalah distribusi kurva normatik dengan nilai tengah sama dan standar deviasi berbeda. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini tentang frekuensi, di mana ada leptokurtik dan mesolurtik dan platikurtik, di mana nampak seperti nilai tengah yang sama dengan standar deviasi yang berbeda. Selanjutnya adalah jenis distribusi normal, di mana distribusi kurva normal dengan nilai tengah berbeda dan standar deviasi sama. Jadi jarak antar kurvanya berbeda, namun kita lihat pada tabel diagram ini, bentuk kurvanya tetap sama. Lalu selanjutnya kita lihat jenis-jenis distribusi normalnya ada distribusi kurva normal dengan nilai tengah dan standar deviasi berbeda. Dapat kita lihat di sini ada asuransi dan bank, di mana asuransi 0,06 dan banknya 0,31. Bentuk kurva normalnya, nilai tengah dan standar deviasinya berbeda. Lalu selanjutnya kita lihat transformasi dari nilai X ke Z, di mana nilai Z sama dengan X dikurang nilai tengah dibagi standar deviasi, di mana Z itu adalah skor Z atau nilai normal baku dan X nilai dari suatu pengamatan dan pengukuran, lalu nilai tengah nilai rata-rata hitung suatu distribusi dan standar deviasi suatu distribusi. Selanjutnya kita lihat adalah outline selanjutnya, bagian 2, probabilitas dan teori keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi probabilitas normal standar. Kita lihat di sini ada transformasi dari X ke Z. Contoh soalnya, yaitu sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan LQ45 pada tahun 2013, harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara 1,30 sampai 1.030 sampai 6.500 per lembarnya. Berapa probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005 per lembar?
diketahui dengan nilai tengahnya adalah 3.314 sebagai nilai rata-rata hitung dan standar deviasinya sebesar 1.610. Jadi kita jawabnya dengan menggunakan diketahui. Yang pertama, diketahui bahwa nilai rata-ratanya 3.314 dan standar deviasinya 1.610. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Z sama dengan X dikurang nilai tengah dibagi standar deviasi. Jadi Z1-nya sama dengan 3.314, kita kurang dengan 3.314 dibagi dengan 1.610. Maka dapatlah 0 dibagi 1.610, dapatlah hasilnya 0. Lalu Z keduanya 5.005 dikurang 3.314, kita bagi dengan 1.610, maka dapatlah Z2-nya 1,5. Jadi kita ketahui dan dapatlah hasilnya bahwa Z1-nya adalah 0 dan Z2-nya adalah 1,05. Selanjutnya, luas di bawah kurva normal. Jadi di sini ada gambar di mana terlihat luas antara nilai Z min 1 kecil dari Z kecil 1 sebesar 68,26% dari jumlah data. Kita lihat pada gambar yang di atas ya, dan berapa luas antara Z antara 0 dan sampai Z sama dengan 0,76 atau biasa ditulis P dalam kurung 0 kecil Z kecil 0,76. Dapat dicari dari tabel luas di bawah kurva normal. Nilainya dihasilkan 0,2764. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan distribusi probabilitas normal standar. Kita lihat penerapan kurva normal. Contoh soalnya, PT Gunung Sari mengklaim bahwa rata-rata berat buah mangga mutu B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram akan diprotes oleh konsumen? Kita lihat di bawah ini ada gambar tabelnya ya, diagramnya. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Mari kita lihat ke slide selanjutnya. Cara menjawabnya yaitu dengan pertama, kita cari transformasi ke nilai Z. Dengan cara P dalam kurung X kecil 250, P dalam kurung X sama dengan 250, sama dengan 250 dikurang 350, kita bagi 50, dapatlah hasilnya min 2,0. Jadi, P dalam kurung X kecil 250 sama dengan P dalam kurung Z kecil min 2,0. Terus selanjutnya kita lihat pada tabel luas di bawah kurva normal. Kita lihat pada tabelnya, di bawah kurva normalnya P dalam kurung Z kecil min 2,00 sama dengan 0,4772. Lalu kita lihat luas sebelah kiri nilai tengahnya adalah 0,5. Kita lihat luas sebelah kirinya adalah 0,5. Lalu selanjutnya, oleh sebab itu, nilai daerah yang diarsir menjadi 0,5 dikurang 0,4772, sama dengan 0,0228. Jadi, probabilitas di bawah 250 gram adalah 0,0228 atau 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas diprotes konsumen karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Selanjutnya adalah penerapan kurva normal selanjutnya PT World Electric yang berkantor pusat di Bandung memproduksi bohlam lampu. Bohlam yang diproduksi dapat hidup hingga 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. Untuk kepentingan promosi, PT World Electric ini ingin mengetahui probabilitas keyakinan bahwa bohlam lampunya dapat hidup pada kisaran antara 800 sampai 1000 jam. Kita lihat di bawah ini ada juga gambar diagramnya ya. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya yaitu yang pertama,
P dalam kurung 800 kecil X kecil 1000. Lalu kita hitung pertama adalah nilai Z-nya. Kita cari Z1-nya sama dengan 800 dikurang 900 dibagi 50 sama dengan min 2,00. Lalu kita cari Z2-nya lagi, 1000 dikurang 900, kita bagi dengan 50 sama dengan 2,00. Cara cari Z1 dan Z2-nya sama dengan rumus tadi, yaitu Z sama dengan X dikurang nilai tengah dibagi standar deviasinya. Lalu selanjutnya kita cari adalah, jadi P dalam kurung 800 kecil X kecil 1000 sama dengan P dalam kurung min 2,00 kecil Z kecil 2,00. Jadi P dalam kurung min 2,00 kecil Z sama dengan 0,4772 dan P dikali dalam kurung Z kecil besar dari 2,00 sama dengan 0,4472. Sehingga luas daerahnya yang diarsir adalah, kita jumlahkan. Jadi 0,4772 ditambah 0,4772 sama dengan 0,9544. Jadi P dalam kurung 800 kecil X kecil 1000 sama dengan P dalam kurung min 2,00 kecil Z kecil 2,00 dan sama dengan 0,9544. Jadi 95,44% produksi berada pada kisaran 800 sampai 1000 jam. Jadi jika PT Works Electric mengklaim bahwa lampu bohlamnya menyala 800 sampai 1000 jam, mempunyai probabilitas benar 95,44%, sedang sisanya 4,56% harus dipersiapkan untuk garansi. Selanjutnya, contoh lain adalah buah durian di kebun Montong, Sukabumi, Jawa Barat mempunyai berat rata-rata 5 kg dengan standar deviasinya 1,5 kg. Berapakah nilai Z apabila ada buah durian yang mempunyai berat 8,5 kg dan 2,5 kg? Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama kita cari Z sama dengan X dikurang nilai tengah dibagi dengan standar deviasi. Jadi Z untuk 8,5 sama dengan 8,5 dikurang 5 dibagi 1,5 dapatlah hasilnya 2,33. Dan Z untuk 2,5 sama dengan 2,5 dikurang 5 dibagi 1,5 dapatlah hasilnya min 1,67. Maka pada soal ini kita dapatkan jawabannya bahwa Z untuk 8,5 kita dapatkan hasilnya 2,33 dan Z untuk 2,5 dapatlah hasilnya min 1,67. Selanjutnya kita lihat PT Gapura Prima merupakan perusahaan reksadana di Jakarta. Perusahaan tersebut mengelola dana masyarakat dan mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dari deposito. Pada tahun 2006, PT Gapura Prima secara rata-rata mampu memberikan hasil investasi sebesar 20% dengan standar deviasi 5%. Berapa peluang perusahaan tersebut memberikan hasil investasi di bawah 15%, di atas 30%, dan antara 15% sampai 30%. Berdasarkan data soal nomor 1, berapa persen buah durian yang mempunyai berat di atas 8,5 kg, di bawah 2,5 kg, dan di antara 2,5 sampai 8,5 kg. Untuk menjawabnya, kita lihat P dalam kurung X besar 8,5 sama dengan P dalam kurung Z besar 2,33 sama dengan 0,5 dikurang 0,4901 sama dengan 0,0099. Dan P dalam kurung X kecil 2,5 sama dengan P dalam kurung Z kecil
min 1,67 sama dengan 0,5 dikurang 0,45, 25 sama dengan 0,0475. Dan P dalam kurung 2,5 kecil X kecil 8,5 sama dengan P dalam kurung min 1,67 kecil Z kecil 2,33 sama dengan 0,4525 ditambah 0,4901 dapatlah hasilnya 0,9426. Jadi, berapa persen buah durian yang mempunyai berat di antara 8,5 kilo di bawah 2,5 kilo dan antara 2,5 kilo sampai 8,5 kilo. Jadi kalau untuk di bawah berat durian 8,5 kilo dapatlah 0,0099 dan di bawah berat durian 2,5 dapatlah 0,047 dan di antara berat durian 2,5 dan sampai 8,5 adalah 0,9426. Lalu selanjutnya adalah pendekatan normal terhadap binomial. Kita lihat bahwa pendekatan normal terhadap binomial, apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besarnya nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar berikut menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin membesar. Kita lihat pada diagram di bawah bahwa n sama dengan 1, n sama dengan 5, dan n sama dengan 30. Yang paling tertinggi adalah n sama dengan 1, lalu n sama dengan 5, lalu disusul dengan n sama dengan 30 ya. Lalu kita lihat dalil pendekatan normal terhadap binomial. Bila nilai X adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah sama dengan NP dan standar deviasi sama dengan akar NPQ, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah Z sama dengan X dikurang NP kita bagi akar NPQ, di mana N adalah tak terhingga dan nilai P mendekati 0,5. Lalu kita lihat pada slide selanjutnya ada outline, di mana kita akan membahas dengan menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita buka Microsoft Excel. Dari Start, pilih Microsoft Excel, masukkan data X, nilai tengah, dan standar deviasi masing-masing pada B2, C2, dan D2. Untuk mendapatkan nilai Z, letakkan kursor pada sel E2 dan tulis formula standardized B2, C2, D2, kemudian kita tekan Enter. Kita letakkan kursor pada E3 dan klik icon fx atau klik icon insert, kemudian pilih fx function, Anda pilih statistical pada function kategori, dan pilih normdis pada function name, lalu kita tekan OK. Lalu kita akan menemui kotak dialog seperti di bawah berikut. Di sana ada normdis, ada Z, ada kumulatif, di mana kita masukkan nilai Z, hasil perhitungan atau dalam nilai letakkan kursor pada sel E2, masukkan K true. Lalu selanjutnya setelah itu kita masukkan nilai Z atau kita taruh kursor pada sel yang ada nilai Z-nya dan pada kumulatif true. Dan hasilnya akan muncul sebesar 0,853 yang kemudian dikurangi dengan 0,5 sehingga diperoleh luas di bawah kurvanya 0 kecil Z kecil 1,05 sebesar 0,3531. Selanjutnya kita lihat ini adalah gambarnya, di mana kita letakkan X-nya sebesar 5005 dan nilai tengahnya 3314 dan standar deviasinya 1610. Kita letakkan di Z E2-nya standar device B2, C2, D2. Lalu kita
klik OK. Setelah itu, pada gambar berikutnya, kita letak pada E3-nya sama dengan norm as this. E2 dan true. Lalu kita bikin Z-nya berapa, kumulatifnya true. Lalu kita klik OK. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.